Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, arus mudiknya itu dimulai dari tanggal 17. Nah, itu dari Bau-Bau. Dari Bau-Bau 17-18. 2 hari. Secara gambaran umum, kondisi stok beras di Sultra ini kurang lebih 65.000 ton dengan agregat. Selamat pagi, dari Jalan Limbawolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Program mudik gratis kapal laut dari kota Bau-Bau akan dimulai pada 17 Maret 2026. Bulog Bau-Bau pastikan stok beras dan minyak goreng aman jelang lebaran. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 10 Maret 2026 bersama saya Waude Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Program mudik gratis kapal laut dari kota Bau-Bau akan dimulai pada 17 Maret 2026. Masyarakat sudah bisa melakukan pendaftaran pada loket resmi PT Pelayaran Dharma Indah Bau-Bau. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Ya, arus mudiknya itu dimulai dari tanggal 17. Nah, itu dari Bau-Bau. Dari Bau-Bau 17-18. 2 hari. Program mudik gratis pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan kapal laut dari Bau-Bau menuju Raha dan Kendari akan dimulai pada 17 sampai 18 Maret 2026. Program ini disiapkan oleh PT Pelayaran Dharma Indah dengan menyediakan total 1.200 tiket bagi masyarakat yang ingin pulang kampung menjelang Idul Fitri. Kepala Cabang PT Pelayaran Dharma Indah Bau-Bau, Ishak Musaid mengatakan, tiket mudik gratis tersebut disediakan masing-masing 600 tiket untuk keberangkatan pada 17 Maret dan 600 tiket pada 18 Maret. Ya, arus mudiknya itu dimulai dari tanggal 17. Nah, itu dari Bau-Bau. Dari Bau-Bau 17-18. 2 hari. Kita siapkan kalau yang dari Bau-Bau ini, Pak, 1.200 tiket. Jadi 600. Ya, tanggal 17 600, tanggal 18 600. Selain arus mudik, pihaknya juga menyiapkan kuota tiket gratis untuk arus balik yang dijadwalkan pada 25 Maret 2026 dengan jumlah 375 tiket. Menurut Ishak, masyarakat yang ingin mengikuti program mudik gratis tersebut dapat melakukan pendaftaran langsung di loket kapal Cantika dengan membawa KTP asli dan 2 lembar fotokopi KTP. Sudah, jadi itu yang dipersiapkan aja bagi masyarakat yang pengen mudik, itu dipersiapkan KTP-nya dan fotokopi KTP 2 rangkap. Di pendaftarannya di loket-loket Cantika kami. Dari sisi armada, PT Pelayaran Dharma Indah memastikan kesiapan sejumlah kapal untuk melayani rute Bau-Bau Raha Kendari. Beberapa kapal yang disiapkan antara lain Bahari 6E, Bahari 5E, Cantika 168, Prisilia 88, serta kapal terbaru Cantika 07. Mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang Lebaran, perusahaan juga menyiapkan kapal cadangan yang akan dioperasikan jika terjadi penumpukan penumpang di pelabuhan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menegaskan akan memberikan sanksi kepada pengelola retail modern yang tidak menyesuaikan harga komoditas pangan dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan saat Gubernur memimpin inspeksi mendadak bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di sejumlah lokasi di Kota Kendari. Sidak dilakukan di pasar tradisional, gudang distributor hingga retail modern untuk memantau langsung harga dan ketersediaan bahan pangan. Dari hasil pemantauan di lapangan, tim menemukan sedikitnya 7 komoditas di retail modern yang masih dijual di atas HET. Komoditas tersebut meliputi cabai keriting, cabai rawit, daging ayam, telur ayam ras, daging sapi, bawang putih, serta bawang merah. Temuan tersebut berbeda dengan kondisi di pasar tradisional. Harga sejumlah komoditas di pasar tradisional dilaporkan relatif stabil, bahkan beberapa di antaranya dijual di bawah batas harga tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah.
Menindaklanjuti temuan itu, Gubernur Sulawesi Tenggara menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra untuk meningkatkan pengawasan serta memastikan retail modern segera menyesuaikan harga sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, pemerintah provinsi juga memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di Sulawesi Tenggara masih dalam kondisi aman dan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Bulog Bau-Bau pastikan stok beras dan minyak goreng aman jelang Lebaran. Warga diimbau tidak panik dengan ketersediaan beras karena pasokan mencukupi untuk jangka waktu panjang. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Odenur Liani melaporkan. Masyarakat di wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang meliputi 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Buton diimbau tidak khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan, khususnya beras dan minyak goreng menjelang Hari Idul Fitri. Hal tersebut ditegaskan Kepala Bulog Bau-Bau Ritno saat mengkonfirmasi ketersediaan pasokan pangan kepada awak media. Ia memastikan stok pangan yang dikelola Bulog masih dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Menurut Ritno, secara keseluruhan, stok beras khususnya Sulawesi Tenggara saat ini masih mencapai 65.000 ton yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu panjang. Khusus untuk wilayah kota Bau-Bau dan daerah cakupan kerjanya, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Bau-Bau masih mencapai 1.500 ton. Persediaan tersebut, kata Ritno, diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 wilayah kerja Bulog Bau-Bau. Untuk itu ia meminta masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu mengenai berkurangnya pasokan beras ataupun kelangkaan pangan. Menurutnya, Bulog Bau-Bau merupakan salah satu gudang destinasi pemerataan stok bulog di Sulawesi Tenggara sehingga akan tetap memperoleh pasokan beras sesuai dengan kebutuhan. Secara gambaran umum, kondisi stok beras di Sultra itu kurang lebih 65.000 ton. Dengan agregat konsumsi, sebenarnya beras kita itu tahan sampai dengan 3 tahun ke depan. Jadi tidak perlu ada isu apapun terkait dengan ketersediaan stok. Beras kita sangat cukup dan Bulog cabang Bau-Bau sebagai salah satu pilar yang ada di Sulawesi Tenggara dan merupakan salah satu gudang destinasi untuk pemerataan stok. Di sini masih ada kurang lebih 1.500 sehingga tidak perlu ada kekhawatiran stok. Meski baru kurang dari sepekan menjabat sebagai Kepala Bulog Bau-Bau, Ritno memastikan pasokan pangan tetap stabil. Hal ini tetap terjaga meskipun Bulog secara rutin menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan pasar murah untuk menstabilkan harga bahan pokok di masyarakat. Bulog Bau-Bau juga terus melakukan intervensi pasar untuk menekan harga minyak goreng yang masih berada di atas harga ceran tertinggi atau HET. Melalui langkah tersebut, ia berharap harga minyak goreng dapat kembali stabil di kisaran HET sebesar 15.700 per liter. Untuk harga komoditas yang dijual melalui jaringan rumah pangan kita atau PK maupun kantor Bulog Bau-Bau, beberapa bahan pokok dipasarkan dengan harga di bawah HET. Beras SPHP dijual dengan harga 11.500 per kilogram, minyak goreng 15.700 per liter, serta beras premium sekitar Rp14.000 per kilogram. Sementara itu untuk komoditas gula pasir, saat ini stok di gudang Bulog Bau-Bau masih kosong dan pihaknya masih menunggu pasokan dari Bulog Kendari. Dalam sepekan terakhir, Bulog Bau-Bau juga aktif menjadi mitra pemerintah kota Bau-Bau dalam pelaksanaan operasi pangan murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat menjelang Lebaran. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Polres Bau-Bau memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dengan menggelar aksi sosial berupa pembagian takjil kepada masyarakat. Melalui aksi sosial ini, Polres Bau-Bau berkomitmen untuk terus menebar kebaikan serta hadir sebagai pelayan masyarakat yang humanis. Selengkapnya dilaporkan Afriansyah. Polres Bau-Bau memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dengan menggelar aksi sosial berupa pembagian takjil kepada masyarakat pada Minggu 8 Maret 2026. Kegiatan yang berlangsung di depan Mapolres Bau-Bau itu dipimpin oleh Kabaklok Polres Bau-Bau AKP Najamuddin bersama Kabakren AKP Amirullah. Turut hadir pula pengurus Bayangkari serta sejumlah personel dari kedua satuan fungsi tersebut. Pembagian takjil menyasar para pengguna jalan dan masyarakat yang melintas di kawasan depan Mapolres Bau-Bau, terutama mereka yang masih berada di perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.
Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian kepolisian kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selain membantu warga yang belum sempat menyiapkan makanan berbuka, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antar Polri dengan masyarakat. Polres Bau-Bau menilai komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat merupakan salah satu kunci penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Melalui kegiatan sederhana seperti berbagi takjil, diharapkan hubungan harmonis antara kepolisian dan warga dapat terus terjalin. Selama kegiatan berlangsung, antusias masyarakat terlihat cukup tinggi namun tetap berjalan tertib. Kegiatan berbagi takjil tersebut berakhir sekitar pukul 17.40 WITA dalam keadaan aman dan lancar. Melalui aksi sosial ini, Polres Bau-Bau berkomitmen untuk terus menebar kebaikan serta hadir sebagai pelayan masyarakat yang humanis sepanjang bulan suci Ramadan. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program mudik gratis kapal laut dari kota Bau-Bau akan dimulai pada 17 Maret 2026. Bulog Bau-Bau pastikan stok beras dan minyak goreng aman jelang lebaran. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.